Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lalu saya sebagai moderator selaku pemateri pertama akan membawakan materi mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa prioritas utama yang merupakan dasar untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini. Berikut ada beberapa prioritas tersebut. Nah, satu ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu usaha Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengatasi permasalahan dalam sistem pendidikan seperti kurangnya tenaga kependidikan, terus kapasitas pendidikannya, dan sistem yang tidak merata di seluruh wilayah. Lalu juga ada pengembangan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar, yaitu sistem yang mendukung kebijakan pendidikan baru yang merujuk pada praktik terbaik tingkat global serta penglibatan industri atau komunitas. Lalu yang ketiga ada pengembangan pendidikan berbasis teknologi, yaitu Kemendikbud mengembangkan sistem pendidikan yang menggunakan teknologi untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Lalu pada slide selanjutnya, yaitu kurikulum merdeka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum merdeka yang sudah mulai banyak pemakainya di Indonesia. Lalu satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapannya masing-masing. Terus yang pertama ada sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak PSP dan 901 SMK Pusat Unggulan SMK-PK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini juga diterapkan mulai dari TK, B, SD, dan SDLB kelas 1 dan 4. SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMK kelas 10. Lalu pada tahun ajaran 2002 dan 2003, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapannya mulai dari TKB kelas 1, 4, dan 7, dan 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga ada implementasi kurikulum merdeka, yaitu untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum merdeka pada tahun 2023 atau 2024. Nah, sedangkan kurikulum merdeka sendiri mengajarkan tentang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang sebagai selaku pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Hairah Humairah. Baik, di sini saya akan melanjutkan kebijakan dan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, memperkenalkan pendidikan dasar di sekolah rendah. Yang kedua, merubah durasi pendidikan di sekolah rendah menjadi fleksibel dengan mengurangi menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas dan menambah menjadi 7 tahun bagi murid yang memerlukan waktu lebih lama. Yang ketiga, menyediakan kesempatan pendidikan bagi semua pelajar hingga tingkat kelima di sekolah menengah dengan fokus pada pendidikan teknologi untuk menghasilkan pelajar yang terampil dalam bidang bisnis, perdagangan, dan ekonomi. Yang keempat, mengganti ujian sekolah rendah peringkat atau SRP dengan penilaian menengah rendah PMR dalam rangka mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu dan menciptakan insan yang seimbang dan harmonis dalam segi instan, spiritual, emosional, dan fisik dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Yang selanjutnya, pendidikan sekolah. Negara Malaysia memiliki sistem pendidikan tersendiri yang terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama, pendidikan rendah selama 6 tahun. Yang kedua, sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah atas selama 3 tahun. Dan yang terakhir, pendidikan akademik atau teknis selama 2 tahun. Yang pertama itu pendidikan rendah selama 6 tahun, yakni pada usia 7 hingga 12 tahun. Pendidikan rendah dibagi menjadi 2. Yang pertama,
sekolah kebangsaan, dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang kemudian jenis kebangsaan menggunakan bahasa Mandarin. Yang kedua, sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah atas selama 3 tahun. Yang keempat itu pendidikan akademik atau teknis selama 2 tahun, yakni pendidikan akademik atau teknis selama 2 tahun. Jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan selama 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Cambridge yang digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi, dan itu melalui seleksi. Selanjutnya, ada sesuatu yang unik di negara Malaysia, yaitu ketika anak sudah berusia 6 tahun, orang tua harus mendaftarkan anaknya di sekolah rendah, dan pendaftaran dilakukan sebelumnya. Jika orang tua melakukan ketedoran dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti pelajaran, maka orang tua akan dikenakan sanksi atau hukuman yang didenda maksimal RM5.000 Malaysia atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yakni Dia Uladaha. Baiklah, saya pemateri terakhir akan menjelaskan kebijakan dan sistem pendidikan di Singapura. Kebijakan pendidikan di negara Singapura yakni merupakan kebijakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa ibu yang terdiri dari Melayu, Mandarin, dan Tamil. Sedangkan kurikulum di Singapura merupakan kurikulum yang lengkap dengan fokus pada inovasi dan kewirausahaan, serta pendidikan formal yang dimulai dari kindergarten school. Selanjutnya ada sistem pendidikan di negara Singapura. Pertama, taman kanak-kanak atau kindergarten merupakan tahap pendidikan prasekolah untuk anak-anak berusia antar 3 hingga 6 tahun. Program ini dirancang untuk mempersiapkan anak-anak untuk pendidikan dasar. Selanjutnya ada primary education atau sekolah dasar. Ini adalah tahap pendidikan wajib pertama yang umumnya dimulai pada usia 7 dan berlangsung selama 6 tahun. Kemudian pada akhir pendidikan dasar, siswa mengikuti ujian Primary School Leaving Examination. Selanjutnya ada secondary education. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah yang berlangsung selama 4 atau 5 tahun. Tergantung pada jalur yang dipilih, ada ekspres, normal akademik, atau normal teknikal. Siswa biasanya berusia antara 12 hingga 16 atau 17 tahun. Selanjutnya ada pra-university. Siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah dan ingin melanjutkan ke universitas biasanya akan mengikuti program pra-university selama 2 tahun di junior college atau program 3 tahun di politeknik. Siswa biasanya berusia antara 17 hingga 19 tahun. Selanjutnya ada politeknik. Politeknik menawarkan program diploma yang berfokus pada keterampilan praktis dan aplikasi industri. Program ini biasanya berlangsung selama 3 tahun dan ditujukan untuk siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah. Yang terakhir adalah Universitas Singapura. Setelah menyelesaikan pendidikan pra-university atau diploma politeknik, siswa dapat melanjutkan pendidikan tinggi di universitas. Program sarjana biasanya berlangsung selama 3 hingga 4 tahun, tergantung pada bidang studi. Siswa biasanya berusia antar 19 hingga 23 tahun atau lebih. Baik, selanjutnya ada perbandingan pendidikan negara Singapura dan Indonesia. Yang poin pertama adalah kebijakan sistem pendidikan mereka. Singapura memiliki dua bahasa pendidikan utama, yakni bahasa Inggris dan bahasa ibu. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di sekolah di seluruh negeri sebagai bahasa nasional yang menyatukan beragam budaya. Ada kesamaan dalam kebijakan sistem pendidikan di Singapura dan Indonesia terletak pada fokus pada pendidikan yang membangun kemampuan dan keterampilan yang luas. Negara-negara ini menginginkan generasi yang berkualitas untuk melahirkan bangsa yang terampil dalam menangani tantangan globalisasi. Poin kedua adalah tujuan. Singapura memiliki fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Sementara Indonesia lebih menekankan pada pemerataan pendidikan untuk mencapai inklusi sosial dan ekonomi. Berikut tujuan pendidikan di Indonesia dan Singapura. Keduanya memiliki kesamaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Poin ketiga adalah jenis pendidikan. Di Singapura, pendidikan informal sering terjadi melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, program-program komunitas, dan pembelajaran mandiri di luar sekolah. Sementara di Indonesia, selain melibatkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan pembelajaran mandiri, juga mencakup tradisi lokal seperti belajar dari leluhur atau mentor secara langsung. Kesamaannya, keduanya memiliki pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan spesialis. Berikut adalah poin terakhir, yakni kurikulum. Kurikulum di Indonesia menekankan pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter siswa dengan pendekatan ilmiah. Sementara di Singapura, pembelajaran berpusat pada siswa dengan fokus pada pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan emosional, serta memperkuat fondasi akademik. Singapura juga menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan persamaan kurikulum di Indonesia dan di kurikulum Singapura adalah memiliki beberapa persamaan yang mencolok. Keduanya menekankan pentingnya pembelajaran yang berfokus pada kemampuan, keterampilan, dan karakter siswa. Kemudian, pada slide terakhir ini, saya akan membacakan kebijakan pendidikan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 Ayat 1 dan 2, yaitu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.